Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rika Yudya, NIM 17010404006. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar penelitian sastra. Yang pertama yaitu hakikat dari kegiatan penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya merupakan sebuah proses terjadinya pertemuan pencipta karya sastra yang kemudian akan menghasilkan karya sastra yang indah. Karya sastra merupakan wujud dari kreativitas si pencipta karya yang akan menghasilkan karya berupa wujud novel, puisi, dan drama. Dengan adanya penelitian sastra, maka akan ditemukan dan sekaligus dijawab permasalahan-permasalahan yang mungkin terdapat di dalam karya sastra yang akan diteliti. Yang berikutnya, beda penelitian sastra dengan penelitian yang lainnya. Penelitian sastra dengan penelitian yang lain tentu saja memiliki sebuah perbedaan. Hal yang paling mencolok dari perbedaan penelitian yang diteliti yaitu di mana penelitian sastra meneliti sesuatu yang berhubungan dengan sastra. Penelitian sastra dapat diambil dari 3 macam karya sastra, yaitu berupa puisi, novel, dan drama. Sedangkan penelitian di luar sastra yaitu penelitian yang meneliti sebuah permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata dalam keseharian. Yang berikutnya, penelitian sastra sebagai penelitian kualitatif dan penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Pertama, saya akan membahas penelitian kualitatif terlebih dahulu. Penelitian sastra dengan menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang terutama berkepentingan dengan makna dan penafsirannya. Metode penelitian ini merupakan khas ilmu-ilmu kemanusiaan dan banyak diantaranya seperti analisis naratif dan analisis genre yang telah dikembangkan untuk kajian sebuah sastra. Contoh judul penelitiannya yaitu seperti Marginalisasi Perempuan pada Cerpen Lidah, karya Alif Febriantoro. Yang kedua, penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian sastra dengan menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu berupa kuantum atau bilangan, yang menunjuk pada intensitas atau ekstensitas dari gejala yang diamati. Karena data lebih banyak merupakan bilangan, maka peneliti seringkali berpikir tentang satuan-satuan untuk menunjuk intensitas dan ekstensitas. Contoh judul penelitiannya yaitu peningkatan jumlah kemampuan menulis puisi pada peserta didik kelas 10 SMA Negeri Sukamaju. Yang berikutnya, penelitian sastra sebagai penelitian terapan. Penelitian terapan adalah metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis dunia modern, baik masalah praktis dari individu ataupun kelompok. Atau dengan kata lain, penelitian terapan merupakan dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik yang bertujuan memecahkan masalah praktis, bukan untuk memperoleh pengetahuan demi pengetahuan. Jadi, jika penelitian sastra menggunakan penelitian terapan, maka penelitian akan memecahkan sebuah permasalahan yang ada di karya sastra berupa puisi, prosa, dan drama. Berikutnya, data dan sumber data dalam penelitian sastra. Data adalah kumpulan dari fakta yang dapat berupa angka, simbol, ataupun sebuah tulisan yang diperoleh melalui pengamatan suatu objek. Sedangkan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh,
Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, atau orang yang merespon atau orang yang menjawab. Jika penelitian bersangkutan dengan sastra, maka data dapat diambil dari kutipan-kutipan kalimat-kalimat karya sastra yang menjadi pokok permasalahan penelitian. Yang berikutnya, objek penelitian dalam penelitian sastra. Objek penelitian merupakan isu, problem, atau permasalahan yang dikaji atau yang diteliti. Objek penelitian memiliki cakupan luas sejauh masih berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian sastra, yang dapat diambil menjadi objek yaitu karya sastra puisi, prosa, maupun drama. Berikutnya, penelitian sastra diperlukan sebuah pendekatan. Pendekatan dalam sebuah penelitian sastra merupakan hal yang sangat penting, karena merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian yang akan dilakukan oleh si peneliti. Pendekatan di sini dipahami sebagai cara pandang yang dipakai peneliti dalam melakukan studinya. Dengan pendekatan penelitian, maka si peneliti akan mudah menemukan problem yang terjadi di dalam penelitian tersebut. Apa saja pendekatan dalam penelitian sastra? Perlu diketahui bahwa ada beberapa pendekatan dalam penelitian sastra. Di antaranya, yang pertama ada pendekatan ekspresif, yang kedua ada pendekatan mimesis, yang ketiga ada pendekatan pragmatik, dan yang keempat ada pendekatan objektif. Berikutnya, konsep dan langkah kerja pendekatan penelitian sastra. Pada kali ini saya mengambil pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif adalah teori yang memberi perhatian utamanya pada proses kreatif pengarang dalam menciptakan karya sastra. Langkah kerja yang dilakukan dengan pendekatan ekspresif yaitu: yang pertama, memberikan sejumlah pikiran, persepsi, dan perasaan pengarang yang hadir secara langsung atau tidak di dalam karyanya. Yang kedua, memetakan sejumlah pikiran dan perasaan pengarang yang ditemukan dalam karya ke dalam beberapa kategori faktual teks berupa watak, pengalaman, dan ideologi pengarang. Yang ketiga, fakta-fakta khusus yang menyangkut watak, pengalaman hidup, dan ideologi pengarang secara faktual di luar teks, atau data sekunder berupa data biografis. Yang keempat, membicarakan secara menyeluruh sesuai tujuan, pandangan pengarang dalam konteks individual maupun sosial dengan mempertimbangkan hubungan teks karya sastra hasil ciptaannya dengan data biografisnya. Yang berikutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian sastra. Dalam metode penelitian sastra, terdapat teknik pengumpulan data yang berupa pencatatan, perekaman, wawancara, pengamatan berperan serta, dan analisis dokumen. Dalam pengumpulan data ini dapat menggunakan handycam atau kamera digital atau kamera handphone. Hal ini memudahkan si peneliti dalam menyelesaikan studi penelitiannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan tayangan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.